Campringas, 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 Campringas. Halo Campringas, saya Johnny Campring, badut yang tidak bisa melucu. Campringers, Anda merasa awam dalam dunia acting, tapi ingin mencoba, ingin bisa berakting? Nah, berikut saya akan memberikan tips acting bagi para pemula. Tapi sebelumnya, sekali lagi, channel saya ini bisa disupport oleh Anda dengan ditonton, juga diberikan jempol, like, bisa juga Anda bagikan pada orang jika ini memang membantu ilmu pengetahuan, dan jangan lupa subscribe. Nah, kita akan membahas tips untuk pemula, acting untuk pemula. Tentu versinya Johnny Campring ya, karena Anda bisa juga temukan tips-tips yang serupa itu di channel-channel yang lain. Tapi ini versinya Johnny Campring. Jadi mari kita mulai. Baik Campringers, tips pertamanya adalah berlatihlah membaca apapun itu, baik itu surat kabar atau majalah atau misalnya buku-buku cerita atau malah juga naskah. Nah, di sini Anda bisa belajar untuk melatih daya ungkap Anda, baik itu melalui tanda bacanya, perhatikan, atau diksinya juga diperhatikan, bagaimana cara melontarkan, menyampaikan apa yang Anda baca itu, juga intonasi, dan masih banyak lagi. Semua ini bertujuan untuk mengasah kemampuan Anda mengirimkan pesan yang diinginkan oleh kalimat-kalimat yang Anda baca itu. Biasakan juga untuk membacanya tidak dalam hati ya. Bacalah dengan keras di setiap Anda membaca tulisan yang Anda dapatkan. Tips kedua, ketika Anda berlatih untuk menggali potensi Anda, jangan dulu memikirkan macam-macam. Jangan dulu bermimpi untuk menjadi aktor film atau artis sinetron atau selebriti, masuk infotainment dan segala macam. Ingat bahwa berlatih acting itu tidak hanya sekedar bermain di film atau bermain di panggung, tapi berlatih acting itu lebih pada Anda mempelajari detail ruang sosial Anda. Anda mempelajari banyak hal. Anda mempelajari menjadi si anu, menjadi si itu, atau Anda mempelajari bagaimana seseorang berperilaku di lingkungan sosialnya. Jadi sebetulnya berlatih acting itu tidak hanya sekedar untuk main film atau bermain di atas panggung, tapi lebih daripada itu bagaimana Anda bisa bersikap di ruang sosial yang sebenarnya. Karena acting itu bukan kebohongan. Acting itu adalah melatih kemampuan Anda untuk beradaptasi. Tiga, saya menyarankan Anda untuk mempelajari teater sebetulnya. Kenapa harus teater? Apa tidak bisa kita latihan itu langsung untuk kamera, film? Teater itu melatih Anda untuk beradaptasi dengan baik dengan lawan main. Teater itu adalah peristiwa live langsung, sehingga ketika Anda bermain, sekecil apapun kesalahan Anda itu akan terlihat, dan yang paling penting adalah tidak bisa diulang. Tidak bisa diulang. Oleh karena itu, saya menyarankan Anda untuk mencoba berlatih teater. Cobalah cari kelompok-kelompok teater yang capable di kota Anda, sehingga Anda bisa
ikut minta pada mereka untuk ikut berlatih latihan dasar acting. Saya menyarankan realisme. Realisme itu penting bagi seorang calon aktor atau seorang pemula yang ingin belajar acting untuk mengasah kemampuannya dalam bermain. Karena di realisme itu detail-detail itu dipelajari, detail-detail seperti misalnya bagaimana cara berdialog, bagaimana melontarkan satu teks sehingga dipahami oleh publik, atau bahkan bagaimana cara melirik, itu dipelajari sangat detail di realisme. Oleh karena itu, belajarlah realisme, belajarlah teater terlebih dahulu, jangan langsung lompat step, karena film itu adalah dunia framing, ya, dimana ada frame yang Anda bisa jadi termanipulasi oleh frame itu sendiri. Saya bukan menyebut bahwa film itu buruk, tidak, tapi film adalah step berikutnya ketika Anda ingin belajar acting. Tapi untuk dasar, belajarlah teater. Datangilah kelompok-kelompok teater terdekat di kota Anda yang menurut Anda punya kapabilitas untuk mengajarkan dasar-dasar acting bagi Anda. Yang keempat, masih berhubungan dengan yang nomor 3 tadi. Jika Anda yang sudah mendapatkan kelompok teater untuk tempat Anda belajar, seleksi lagi kelompok teaternya. Karena jangan sampai Anda dikirim ke jalan untuk menjadi orang gila. Karena masih banyak sekali kelompok teater yang memakai metode latihan seperti ini. Dikirim ke jalan, ngetes kemampuan, mereka dijadikan orang-orang gila. Ingat, teater itu bukan gila-gilaan. Teater itu tidak harus melulu menjadi orang gila. Apakah hanya orang gila saja yang bisa dijadikan referensi untuk kualitas acting yang baik, sehingga orang akan percaya apabila seorang yang berakting itu harus menjadi orang gila? Tentu tidak. Teater jauh lebih dari itu, ya. Artinya Anda bisa belajar untuk menjadi siapa saja, bahkan menjadi bos sekalipun. Saya kira menjadi orang gila itu adalah hanya satu opsi saja dari sekian banyak, dan itu tidak harus menjadi menu utama sebetulnya. Banyak sekali orang-orang yang terjebak berlatih teater itu harus menjadi orang gila terlebih dahulu, dan mungkin inilah yang menyebabkan akhirnya teater di masyarakat cenderung orang-orang teater itu dianalogikan sebagai orang-orang gila, karena orang-orang teater sendiri membuat pola latihannya itu menjadi orang gila, padahal tidak sama sekali. Anda bisa jadi apa saja. Artinya, mulailah memilih juga kelompok-kelompok teater yang punya latihan dasar. Mereka memulai dari teknik observasi, atau mereka memulai dari bagaimana acting realisme, seperti misalnya teknik-teknik pendekatan realisme, juga misalnya teknik tubuh, ingatan emosi, latihan olah sukmanya benar. Lalu kemudian sampai pada step berikutnya, yaitu mereka mencoba melatih pola-pola dialog dan juga pola-pola blocking sehingga menuju ke pertunjukan. Jadi jika Anda ingin mencoba berlatih teater, juga selektiflah memilih kelompok yang fokus pada pelatihan di wilayah acting realisme juga, saran saya. Terakhir, step terakhir dari keseluruhan proses yang tadi, coba naik ke atas panggung. Bukan hanya sekedar naik ke atas panggung, tapi mencoba menjadi aktor pada sebuah pertunjukan, untuk merasakan atmosfer pertunjukan itu sendiri. Nah, untuk juga sekaligus mengecek apakah Anda sudah bisa pada sebuah permainan acting, pada sebuah pola acting yang dilatihkan tadi. Juga untuk merasakan bagaimana penonton itu memberikan responnya pada apa yang Anda lakukan di atas panggung. Ingat, peristiwa panggung itu sekali dan setelah itu mati. Artinya, jika Anda melakukan kesalahan kecil di atas panggung, maka penonton akan tahu dan melakukan respon, dan itu tidak bisa diulang lagi. Pada saat itu juga itu tidak bisa diulang. Bahkan mungkin keesokan harinya, jika Anda bermain 2 kali, 3 kali, 4 kali, keesokan harinya apa yang Anda lakukan hari ini pun tidak akan pernah sama dengan apa yang Anda lakukan besok hari. Sederhananya, Anda melangkah 3 langkah hari ini, mungkin besok 4 langkah, mungkin besok 2 langkah. Jadi ketika Anda bermain di atas panggung, mencoba peran Anda sebagai pemain, sebagai aktor teater,
maka sejatinya Anda sudah mencoba untuk mengasah kemampuan Anda juga beradaptasi pada banyak hal. Satu, beradaptasi pada kemampuan lawan main Anda, pada atmosfer lawan main Anda, juga beradaptasi pada atmosfer penonton. Dan ini secara tidak langsung adalah beradaptasi pada atmosfer ruang sosial. Anda belajar untuk memecahkan masalah Anda secara langsung di atas panggung. Jadi kenapa saya menyarankan teater? Karena teater itu membantu Anda untuk mengasah kemampuan Anda. Anda bisa lihat banyak sekali tokoh-tokoh atau aktor-aktor film yang juga berangkat dari panggung teater. Di Hollywood sendiri mereka terbiasanya si aktor di Hollywood itu berangkat dari panggung Broadway. Kita sebut saja ada nama Johnny Depp misalnya, atau Anthony Hopkins misalnya. Juga untuk aktrisnya misalnya ada Anne Hathaway. Mereka semua berangkat dari panggung Broadway, yaitu panggung teater. Jadi film di Amerika, di Hollywood itu base-nya mereka, aktor-aktornya itu justru berangkat dari panggung-panggung teater. Jadi kenapa mulai tidak dari sekarang? Jika Anda ingin benar-benar belajar acting, cobalah belajar. Baik, Kamringers, setidaknya itu 5 catatan penting dari saya, dari Johnny Kampring, jika Anda ingin belajar acting ya, belajar acting. Jadi ini adalah versi saya. Tentu versinya orang lain yang juga saya tidak tahu siapa mereka itu akan berbeda lagi dari apa yang saya berikan. Tapi yakinlah, jika Anda mencoba ini, maka Anda akan tahu, akan rasakan apa perbedaan Anda dengan orang-orang yang tidak mencoba teater sebagai dasar acting mereka. Saya sarankan Anda untuk mencoba teater, karena saya sudah mencobanya. Saya Johnny Kampring, badut yang tidak bisa melucu. Dadah.